Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Senang kita diperjumpakan dalam saat teduh pagi kita pada saat ini. Dalam kita memulai setiap kegiatan kita pada hari ini, dan juga dalam kita mengawali dalam awal pekan kita pada minggu saat ini, mari saudara-saudara kita memulainya dengan menyatakan teduh pagi kita kepada Tuhan, menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan untuk terus kita dipimpin oleh Tuhan. Saudara-saudara, di saat teduh pagi kita pada saat ini, di Senin 18 Oktober 2021, kita merenungkan tema hanya firman. Dari Matius pasal 11 ayat yang keempat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur kepadamu Bapa di sorga, kasih setia Tuhan terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami dipertemukan dengan hari yang baru, minggu yang baru. Dalam mengawali setiap kegiatan kami Tuhan, kami akan bersama-sama dalam teduh pagi kami. Dan melandasi teduh pagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuat sertai kami Tuhan dalam kami merenungkan lewat teduh pagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Matius pasal 11 ayat yang keempat akan menjadi bacaan kita pada saat ini. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika pekerjaan, sebuah pelayanan, dan kehidupan kita berjalan dengan baik, kita mudah mengatakan bahwa Tuhan menyertai kita. Namun, apa perasaan kita jika musibah tiba-tiba datang sehingga hidup kita itu menjadi sulit, hidup kita tiba-tiba tertekan, hidup kita terancam. Apalagi jika kita merasa harus menanggung semua itu sendiri. Bagaimana jika iman kita yang tadinya kita anggap teguh, tiba-tiba menjadi goyah. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis adalah orang yang memecah kebisuan. Setelah lebih dari 3 abad, tidak ada Nabi Allah yang berbicara. Ia tampil sebagai nabi yang kuat, yang berani menegur dosa banyak orang, termasuk pada saat itu Herodes, raja yang sedang berkuasa pada saat itu, sehingga ia harus masuk penjara. Dialah yang memperkenalkan Yesus sebagai Mesias dan meyakini dirinya hanya pembuka jalan. Namun saudara-saudara, ketika ia menderita di penjara dan merasa harus menanggung sendiri, keyakinan Yohanes pun menjadi goyah. Ia pun mengutus muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menanti yang lain?" Bagaimana reaksi Yesus? Dia menyuruh murid itu kembali dan menceritakan apa yang mereka dengar dan saksikan tentang segala sesuatu yang diperbuat oleh Yesus. Apa yang diperbuat oleh Yesus? Orang buta melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta ditahirkan, orang tuli kemudian bisa mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin mendengarkan sebuah kabar yang begitu baik. Saudara-saudara, Yesus ingin Yohanes mengingat nubuat Yesaya yang sedang digenapi dalam hidup pelayanan Yesus tentang banyak mujizat yang bisa dilakukannya. Maka saudara-saudara, kebenaran firman itulah yang meneguhkan lagi iman Yohanes untuk dia menjadi kuat. Jika iman itu goyah, izinkan Roh Kudus berbicara melalui firman yang kita renungkan setiap hari. Firman yang hidup itu berkuasa meneguhkan kembali langkah kita dalam mengikut Kristus. Saudara-saudara, apabila kesukaran menggoyahkan keyakinan kita,
Mari kita mencari sandaran pada firman Tuhan yang bisa meneguhkan iman kita. Karena kita percaya bahwa hanya firman yang mampu menguatkan iman kita dalam situasi yang menggoncangkan keadaan kita. Terpujilah Tuhan untuk firman ini. Amin. Mari saudara-saudara, kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan bersama pada saat ini. Biarlah firman ini semakin menguatkan iman kami di dalam Tuhan. Untuk kami percaya bahwa hanya firman-Mu yang akan kami jadikan sebagai pegangan saat kami goyah, saat kami tidak tahu arah kehidupan kami. Bapa dalam surga, tuntun dan sertai kami sepanjang 1 minggu ini. Sertai kami Tuhan dalam tugas-tugas pekerjaan yang kami mau angkat. Ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian waktu teduh pagi kita. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.